Dan kali ini kita akan melanjutkan video part sebelumnya, di mana di toko Linji ini sudah ada si Wilde dan para bawahannya yang saat itu sangat loyal dan sangat mengagumi si Linji karena beberapa faktor yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya. Pertama, setelah mereka membaca buku Linji, otomatis sifat mereka ini langsung jadi loyal, dan ini aja mutlak gitu ya. Lalu kedua, saat itu mereka juga sempat menyaksikan bentrok antara Grady dan kucingnya si Linji, yang cukup bisa mewakili seberapa kuat si Linji sendiri, karena si kucing yang ada di tingkat destruktif ini hanya dianggap sebagai peliharaan saja sama si Linji. Sehingga saat itu mereka menatap Linji dengan sangat kagum, dan ini akhirnya membuat Linji tidak nyaman ditatap oleh mereka karena tidak tahu alasannya apa pada saat itu. Tapi untungnya setelah itu Wilde langsung menjelaskan kalau mereka berempat ini adalah anggota Bloodfish yang sekarang sudah bertobat, dan sebenarnya sebelum itu Wilde juga sempat cerita ke Linji pas ada di rumahnya pada waktu itu tentang si Bloodfish ini dan rencana Wilde terkait apa yang akan dia lakukan kepada Bloodfish. Lalu si Wilde juga menceritakan kalau berkat buku Linji lah mereka berempat ini berubah, dan sekarang mereka sangat mengidolakan si Linji dan sangat percaya dengan Linji sebagai mentor mereka. Sehingga Wilde di situ membawa mereka ke situ untuk menerima ajaran dari Linji secara langsung, katanya. Kurang lebih itu yang diceritakan atau dibilang oleh si Wilde. Sehingga sampai sini Linji pun akhirnya tahu bahwa tatapan mereka ini bukan tanpa alasan, melainkan karena mereka ini sangat ngefans dengan buku atau karyanya si Linji. Dan Linji sendiri juga ingat kalau dia pernah meminta Wilde untuk merekomendasikan bukunya ke orang lain. Jadi intinya semuanya ini berkaitan dengan buku yang dia tulis sendiri. Jadi cukup masuk akal bagi si Linji. Nah, tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe guys. Bisa juga traktir kopi di deskripsi. Terima kasih yang sudah traktir kopi 2 minggu ini. Cukup banyak, dan kita intro dulu. Semoga menghibur, and let's begin the story guys. Nah, di sini kemudian terjadi cukup banyak kesalahpahaman, di mana Linji bilang kalau hal tersebut adalah kabar bagus karena ada orang di dunia ini yang tertarik dengan bukunya. Padahal isi bukunya itu cukup susah untuk diterima di mana-mana. Bahkan murid Linji sendiri dulu bilang kalau bukunya itu sangat susah, dan kalau mereka dipaksa baca katanya otak mereka akan rusak. Itu kata si Linji, atau lebih tepatnya curhatan si Linji pada mereka semua. Nah, di sini ada yang perlu digarisbawahi. Jadi ketika Linji bilang kata di dunia ini, itu kemudian dia ralat dengan kata di area ini. Karena kata di dunia tadi itu merepresentasikan bumi, dan memang sedikit yang suka bukunya di bumi. Tapi karena dia sedang ada di Nujin dan ternyata bukunya ada yang suka, Linji akhirnya meralat menjadi kata di area ini, supaya sebenarnya menyinggung tentang Numujin saja. Lalu yang Linji maksud dengan muridnya ini adalah ketika dia masih ngajar sebagai guru folklore di bumi, dan kata-kata di mana muridnya takut otaknya rusak itu cuma metafora doang sebenarnya ya, kiasan doang, karena para muridnya nggak mau baca bukunya si Linji. Nah, perkataan tersebut kemudian membuat cukup banyak salah paham. Pertama, si Wilde fokus kepada kalimat Linji yang bilang ada orang di dunia ini, yang kemudian Linji ralat menjadi kata di area ini. Jadi dari kata dunia ini yang diralat tadi, Wilde menduga apakah mungkin Boslin ini menyinggung tentang dunia di balik tembok kabut yang tidak bisa mereka tembus, atau mungkin menyinggung tentang Dream Realm juga. Sedangkan kata area adalah tentunya area Numujin saja. Jadi dengan Boslin tadi menyebut kata dunia, artinya setidaknya Boslin ini paham tentang dunia di balik tembok kabut atau Dream Realm gitu ya. Tapi mengingat tidak ada orang di situ yang paham betul tentang dunia di balik kabut kecuali si Linji sendiri, akhirnya Linji pun meralat menjadi kata di area. Itu dugaan si Wilde. Nah, sedangkan untuk keempat bawahan si Wilde, mereka ini justru sangat relate dengan komplainan yang dilontarkan oleh murid Linji tadi, yang katanya otak mereka bisa rusak kalau baca bukunya si Linji. Dari perkataan si Linji tadi. Nah, mereka ini bisa mengerti karena mereka sendiri mengalami kengerian luar biasa ketika membaca bukunya si Linji. Yang kalau mereka tidak kuat, memang betul kata murid Linji tadi, di mana mereka ini bisa tewas kapanpun, bahkan itu pun hanya beberapa halaman pertama saja. Jadi bukan satu buku full. Jadi mereka sangat relate dengan apa yang dikomplainkan oleh murid Linji, meskipun sebenarnya komplainan tadi itu hanya kiasan saja ya. Nah, selain masalah itu, Wilde juga bisa merasakan aura bulan dari kucingnya si Linji, yang kebetulan si kucing ini ada tak lama setelah kehancuran Church of the Dome. Jadi si kucing ini menurut si Wilde pasti ada hubungannya dengan Church of the Dome. Dan memang bukan sebuah rahasia lagi bagi orang-orang yang jeli seperti si Wilde ini. Pasti mereka sudah tahu kalau kehancuran Church of the Dome dan naiknya Sun's Fate itu karena didalangi oleh Boslin sendiri.
itu si Wilde ini paham. Tapi di situ ada dugaan baru dari si Wilde, di mana dia berpikir apakah mungkin Bos Lin ini mendalangi kehancuran Church of the Dome itu cuma karena ingin punya peliharaan. Jadi menurut teori dari si Wilde ini, setelah Linji ke rumah si Wilde pada saat itu dan setelah dia melihat si Grady, mungkin aja Bos Lin ini jadi pengen punya peliharaan seperti si Grady, sehingga Bos Lin pun membumi hanguskan Church of the Dome untuk mendapatkan si kucing tersebut yang memang sangat jelas punya aura bulan dari Church of the Dome. Dan tentu saja makhluk sekuat itu kan gak mungkin cuma kebetulan ketemu di pinggir jalan gitu ya, pasti ada sebuah konspirasi besar yang ada di belakangnya. Itu teori dari si Wilde, dimana si kucing ini mungkin adalah alasan utama kenapa Bos Lin membumi hanguskan Church of the Dome. Nah oke, singkat cerita setelah ngobrol sebentar, karena tadi katanya mereka ini ngefans dengan buku Linji kemudian tanya kepada 4 bawahan si Wilde. Spesifiknya di sini adalah Night Falcon, terkait apa pendapat dia tentang bukunya si Linji atau isi bukunya. Dan Linji di situ berniat untuk membuka sebuah diskusi kalau mungkin mereka ini tanya sesuatu gitu ya. Linji bisa jawab satu persatu lah di situ untuk setidaknya memberikan sebuah wejangan kepada para mantan kriminal ini. Nah, Night Falcon yang ditanya oleh Linji terkait bukunya otomatis menjadi tegang di situ. Tapi kemudian dengan lancar dia menceritakan kalau setelah baca buku Linji dia sekarang sudah berubah katanya. Nah, dia juga bilang kalau dia masih baca bagian pertama saja dan sebenarnya ada sesuatu yang mau dia tanyakan saat itu. Yang intinya secara singkat ya, dia ini tanya apa peran darah di hubungan antara manusia dan God atau dewa. Yang mana fokusnya di sini adalah darah ya. Yang mungkin kalian sudah tahu salah pahamnya di mana ya, karena di buku tersebut kan pada aslinya berisi tentang berbagai macam folklore dan budaya dari berbagai macam suku di bumi. Maka Linji mengira pertanyaan Night Falcon tadi yang berkaitan dengan darah tadi itu berhubungan juga dengan suatu budaya yang ada di bukunya. Yang memang dalam adat-adat kuno tidak sedikit juga adanya ritual yang menggunakan darah. Jadi pertanyaan Night Falcon ini terkait darah ini cukup masuk akal bagi si Linji. Sedangkan si Night Falcon sendiri sebagai seorang hunter yang kekuatannya berasal dari darah Dream Beast, sebenarnya dia ini penasaran terkait darah Dream Beast yang disuntikkan ke tubuh yang biasanya disebut sebagai Sordid Blood. Kenapa berefek kepada pikiran sehingga sampai saat ini belum ada orang yang bisa mengendalikan Sordid Blood dari Dream Beast tingkat Supreme? Karena sangat berefek kepada pikiran. Intinya Linji mengira pertanyaannya tadi terkait ritual suatu adat yang ada di bukunya, sedangkan si Night Falconnya bermaksud tanya tentang darah Dream Beast. Nah ini aku percepat aja ya, secara singkat Linji kemudian menjawab kalau darah itu mengandung spiritualitas dan ketika menjalankan sebuah ritual, darah seperti memberikan jiwa kepada yang mati untuk bisa berkomunikasi dengan dewa, katanya. Yang seperti biasa, perkataan Linji ini kemudian disimpulkan sekenanya aja oleh Night Falcon, di mana dia simpulkan kalau ternyata Sordid Blood itu mengandung spiritualitas dan residual dari jiwa, makanya berefek kepada pikiran seseorang. Jadi Sordid Blood rank Supreme itu memang tidak cocok untuk manusia karena efeknya sangat besar kepada pikiran ini. Tapi seperti kata Linji juga, darah ini bisa untuk benda mati, maka lebih cocok dipakai sebagai enchantment, bukan ke manusianya secara langsung. Singkatnya seperti itu kesalahpahamannya yang mungkin susah juga untuk dipahami karena permainan kata-kata doang sebenarnya ya. Lalu setelah ngobrol dengan Night Falcon, Linji pun berganti ngobrol dengan Bookworm yang kurang lebih sama seperti si Night Falcon tadi, dimana Linji tanya ke Bookworm bagaimana pendapat dia tentang bukunya dan berujung kesalahpahaman juga. Nasin kemudian berganti ke si Joseph di sebuah pertemuan dengan petinggi Secret Tower yang lain. Ketika saat itu si Joseph ini sedang ngobrol, kemudian tiba-tiba ada si Claude yang datang dengan keadaan yang buru-buru dan dia bilang katanya ada sesuatu yang gawat, sehingga Joseph pun harus pamitan kepada si petugas yang diajak ngobrol ini lalu keluar dengan si Claude. Nah, Claude lalu melaporkan kalau mereka mendeteksi sebuah aktivitas di toko buku Linji di mana muncul si Wilde dengan menggunakan teleportasi yang diduga menggunakan skill yang berhubungan dengan dimensi ruang. Lalu terlihat juga ada sebuah anjing besar yang diduga merupakan Skywolf, dan sepertinya ini Skywolf merupakan summonnya si Wilde. Nah, ketika mendengar nama si Wilde ini, Joseph terlihat menyeringai karena saking senangnya dengan kemunculan si Wilde setelah sekian lamanya dia ini tidak menemukan jejak si Wilde sama sekali. Dan berdasarkan banyak petunjuk yang dia dapatkan, termasuk ketika kasus Renegade sebelumnya, di mana si Joseph di situ menemukan atau mendeteksi adanya aura Wilde terlibat dalam kasus tersebut ketika membantu si Harris. Kalau kalian ingat, Joseph pun yakin selama beberapa tahun ini Wilde bukan hanya nganggur tapi memang ada sesuatu yang dia kerjakan. Dan itu terbukti dari kedatangan dia ke toko buku Linji
dengan membawa sebuah summon Skywolf-nya. Nah selain itu ada juga banyak sekali info-info penting di chapter ini yang dijelaskan. Pertama, Joseph sangat terobsesi dengan pertempuran melawan si Wilde. Jadi saat itu si Joseph ini sangat meyakini ketika nanti dia bisa mengalahkan Wilde, barulah saat itu dia bisa naik ke tingkat Supreme, yang mana hanya sedikit orang yang bisa mencapai tingkat ini, dan ini adalah tingkat yang sangat didambakan oleh semua makhluk transcendent atau extraordinary. Lalu dikatakan saking semangatnya Joseph mendengar kabar kemunculan si Wilde ini, Joseph secara tidak sadar langsung menggenggam pedang barunya. Jadi setelah pedang Candela diwariskan ke Linji, Joseph saat itu mendapatkan pedang baru, yang mana pedang ini juga merupakan salah satu senjata tingkat atas milik Secret Tower yang bernama Redemption. Nah, Cloud lalu melaporkan juga adanya 4 orang yang datang bersama Wilde, yang diduga Wilde sepertinya ingin membuat 4 orang ini sebagai pengikut Bos Lin. Dan ternyata terkait hal tersebut, pihak Secret Tower ini pun sudah beberapa kali rapat mengenai hal yang sama, di mana mereka ini juga berencana untuk mengirim anggota-anggota mereka untuk menjadi pelanggan Bos Lin. Karena menurut mereka itu tidak mungkin atau sangat mustahil mereka bisa mengendalikan toko bukunya si Linji di bawah aturan-aturan yang berlaku gitu ya. Sehingga mereka memutuskan untuk lebih baik mengakrabkan diri, memantau dari jauh, sambil mereka juga bisa mendapatkan benefit dari kekuatan buku Linji, yaitu dengan cara mengirim anggota mereka sebagai pelanggan Linji. Nah tapi ternyata mereka ini keduluan atau disalip sama si Wilde yang saat itu kedapatan membawa 4 orang ke toko Linji untuk sepertinya disuruh menjadi pelanggan si Linji juga. Sehingga di situ Joseph pun menyuruh Cloud untuk menjalankan operasi menangkap kelompok Wilde ini dengan cara sergapan, yaitu pasukan mereka ini menunggu Wilde keluar dari toko Linji, barulah di situ mereka melakukan sergapan secara tiba-tiba tak jauh dari situ. Dan perintah tersebut diterima oleh si Cloud untuk kemudian dijalankan dengan pasukannya. Nah tapi sebelum Joseph ini pergi untuk melaporkan hal tersebut ke Elder Council, ternyata Cloud ini melaporkan satu hal lagi kepada si Joseph, yaitu dia bilang si Melissa sedang ada masalah dengan beberapa anggota divisi tempur yang lain, karena kelakuan Melissa ini yang cukup nyeleneh. Contohnya dia ini sangat sering menantang anggota lain untuk adu panco, sehingga saat itu ada beberapa anggota yang tersinggung dengan hal tersebut. Dan selain itu penilaian si Melissa sendiri juga makin merosot seiring waktu katanya. Jadi di situ Cloud tanya ke Joseph apakah Joseph ini akan turun tangan secara langsung, karena si Melissa ini kan anaknya si Joseph sendiri. Yang sebenarnya dijelaskan memang terlihat adanya perubahan dari si Melissa ini tepatnya setelah dia baca bukunya si Linji dan mengurung diri selama seminggu untuk belajar dari buku-buku tersebut. Jadi setelah kejadian tersebut, bakat Melissa ini seakan tiba-tiba terbuka dan dia jadi bisa sangat jenius di berbagai macam teknik bertarung. Tapi di saat yang sama temperamen si Melissa ini sepertinya juga berubah, di mana Melissa ini jadi terobsesi dengan bertarung dan sering berkonflik dengan beberapa anggota sesama divisi tempurnya. Nah ternyata hal tersebut dianggap Joseph hanya sebagai perkelahian anak-anak biasa. Jadi Joseph ini tidak terlalu mempermasalahkan katanya, meskipun dikatakan Joseph sendiri sepertinya tahu siapa yang konflik dengan si Melissa ini. Karena memang ada orang-orang yang gak suka sama si Joseph. Dan bisa jadi anaknya si orang ini, si orang yang gak suka dengan si Joseph ini, juga anak-anaknya gak suka sama si Melissa gitu ya. Tapi Joseph berpikir sepertinya hal tersebut bisa jadi pengalaman atau pembelajaran untuk si Melissa sendiri. Jadi Joseph berpikir kalau hal tersebut biar diselesaikan sama si Melissa sendiri. Nah ternyata Shin kemudian langsung berpindah ke sudut pandang si Melissa, yang saat itu terlihat dibully oleh beberapa anak seumurannya yang menjelek-jelekan si Joseph, dimana mereka ini bilang Joseph itu buang-buang anggaran doang dan kerjanya cuma males-malesan. Setelah tangannya hilang dan pindah ke divisi Intel, Joseph kerjanya amburadul dan cuma buang-buang duit doang atau buang-buang anggaran doang. Intinya seperti itu bulian dari beberapa anak seumuran si Melissa ini. Nah ternyata yang membuli si Melissa ini ada beberapa orang, jadi satu geng gitu ya, yang dipimpin oleh laki-laki bernama Todd, yang mana si Todd ini ternyata cucu dari seorang Great Radiant Knight. Jadi statusnya pun tinggi si kakeknya ini ya, makanya dia nggak takut sama si Melissa. Nah dijelaskan juga kalau anak-anak satu geng ini ternyata anak-anak dari rekan Joseph saat mereka masih muda dulu. Dan tak kenapa dijelaskan kalau bapak mereka ini, bapak anak-anak ini selalu cerita yang negatif tentang si Joseph, entah iri atau gimana gitu ya, sehingga membuat anak-anaknya pun tidak hormat dengan si Joseph dan membuli si Melissa. Nah untungnya saat itu mental Melissa ini memang sudah kuat dari kecil, karena si Joseph bapaknya ini entah kenapa banyak yang gak suka memang ya, tapi semua bulian tersebut tidak ada yang si Melissa dengar
dan Melissa justru fokus nantang mereka untuk duel daripada bacot doang katanya. Nah tapi tantangan untuk berduel ini saja masih ditertawakan oleh si Todd dan satu gengnya tersebut karena mereka justru menganggap Melissa ini orang yang barbar dan semuanya diselesaikan pakai kekerasan. Dan si Todd ini juga kemudian menuduh si Melissa memakai sebuah scroll magic yang sebenarnya dilarang untuk memperkuat dirinya sendiri. Makanya Melissa berkembang dengan sangat pesat. Jadi si Todd ini bilang di situ di depan para anak-anak yang lain juga kalau dia ini dikasih tahu sama si Selena. Yang nggak tahu juga siapa si Selena ini ya. Pokoknya Selena bilang kepada si Todd kalau kemampuan si Melissa yang tiba-tiba naik akhir-akhir ini adalah karena sebuah buku dari sebuah toko misterius. Bahkan katanya Melissa sempat meminta Selena untuk baca bukunya juga. Nah ternyata Selena ini cerita kepada si Todd sehingga Todd pun menuduh Melissa kalau buku tersebut sebenarnya cuma alibi doang. Dan sebenarnya Melissa ini pakai scroll sihir terlarang untuk memperkuat dirinya. Intinya Melissa ini berbuat curang lah, gitulah ya. Alhasil ketika mendengar tuduhan ini, anak-anak lain di situ pun pada terkejut dan bisik-bisik semua. Ya seperti biasa ketika ada bahan gibah pasti akan mereka gibahi dengan senang hati. Nah yang paling menarik adalah kemudian Todd bilang kalau dia mau membuktikan tuduhannya tersebut. Dimana ternyata pada waktu itu si Todd ini sudah menyuruh seorang satria yang bernama Francis dan beberapa satria yang lain untuk pergi ke toko buku yang dimaksud tadi dan akan melaporkan adanya scroll sihir terlarang di situ. Sehingga ujungnya nanti si toko buku ini akan ditutup oleh Secret Tower. Jadi si Todd ini sangat yakin ketika orang kirimannya nanti balik lagi, pasti toko bukunya itu sudah ditutup oleh Secret Tower, kata si Todd dengan bangganya di situ. Dan Todd ini makin puas membuat kegaduhan ketika dia melihat ekspresi Melissa yang sangat terkejut dan seperti memang terlihat makin pucat, sehingga dia menganggap pasti Melissa ini sudah kena mental dan dapat pelajaran keras dari si Todd tersebut. Nah di chapter selanjutnya kemudian dijelaskan kalau satria yang bernama Francis tadi dan beberapa satria lain yang dikirim ke toko Linji oleh si Todd ternyata adalah bawahan dari kakeknya si Todd sendiri yang tadi dijelaskan sebagai Great Radiant Knight. Dan ternyata mereka ini juga nggak punya yang namanya izin melakukan investigasi ke toko Linji. Jadi semuanya itu dilakukan secara ilegal tanpa izin resmi dari Secret Tower. Karena dijelaskan kalau Todd itu tahu kalau minta izin resmi itu butuh waktu yang cukup lama. Dan karena dari awal Todd memang nggak tahu apa-apa tentang toko buku Linji, dia menganggap toko Linji ini adalah toko buku biasa doang. Jadi Todd berpikir kalau misal dia minta izin untuk menginvestigasi sebuah toko buku biasa pinggir jalan, pasti nanti nggak akan disetujui juga sama atasan Secret Tower. Karena memang nggak penting juga gitu ya, menurut si Todd ini. Makanya dia menyuruh si Francis dan beberapa orang lain tadi untuk menginvestigasi secara ilegal tanpa meminta izin sama sekali. Yang meskipun mereka yang disuruh ini sebenarnya secara status adalah atasan si Todd ya, dan lebih senior juga si Francis tadi, tapi kan mereka ini bawahan kakeknya Todd, bahkan 2 tingkat di bawah kakeknya. Jadi kakek Todd itu punya bawahan, nah bawahannya ini punya bawahan lagi yaitu si Francis dan kawan-kawannya ini. Alhasil tentunya mereka ini nurut sama si Todd karena kakeknya yang punya status tinggi di Secret Tower. Apalagi atasan Secret Tower itu kerjanya memang banyak dan sibuk. Jadi asalkan operasi ilegal mereka ini dilakukan dengan cepat, maka Todd merasa mereka tidak akan ketahuan dan nanti tinggal si pemilik tokonya yang mereka bungkam supaya tidak mengatakan apapun. Itu rencana dari si Todd ini yang bahkan membuat dia sangat bangga dengan kepintarannya tersebut untuk merencanakan sebuah operasi yang ilegal ini dan bisa mengalahkan si Melissa dalam hal kecerdasan berpikir dan strategi yang sangat aduhai tersebut menurut dia sendiri ya. Apalagi Todd ini juga yakin kalau Melissa ini memang benar-benar curang dengan memakai scroll sihir terlarang karena performa si Melissa ini memang juga meningkat dengan cukup cepat akhir-akhir ini. Ya mungkin scroll sihir terlarangnya itu dia sembunyikan di toko buku tersebut sebagai alibi. Jadi kalau ketemu kan bisa untuk dilaporkan juga nantinya dan membuat nama si Todd ini ya bisa naik lah pokoknya. Nah semua rencana jenius dari si Todd ini ternyata dia lakukan atas dasar balas dendam kepada si Melissa atas kekalahan dia 3 hari yang lalu katanya, dimana si Melissa ini nantang Todd untuk adu panco 3 ronde yang semuanya ternyata dimenangkan oleh si Melissa dalam hitungan detik saja. Lalu karena merasa dipermalukan, Todd akhirnya memilih untuk baku hantam. Nah tapi itu pun tetap kalah dengan sekali tendangan dari si Melissa. Nah akhirnya balik lagi ke situasi yang tadi, dimana si Melissa ini terlihat sangat ketakutan dan terkejut, dan Todd pun menawarkan kepada Melissa untuk memanggil kembali orang suruhannya dari toko buku tersebut kalau memang Melissa mau minta maaf di situ atas kejadian 3 hari yang lalu. Tapi tentunya si Melissa ini nggak mau minta maaf sama si Todd.
Nah, sedangkan di lain sisi masalah ini makin membuat si Melissa makin panik. Tapi bukan karena takut, melainkan karena dia tahu betapa berbahayanya bermain-main dengan pihak toko buku Linji. Dan bahkan si Melissa ini sempat merasakan langsung gitu ya, seberapa kuat si Linji tersebut. Nah, sedangkan untuk si Selena tadi, di sini kemudian dijelaskan sebenarnya dia ini adalah teman baiknya si Melissa sendiri. Dan Melissa ini memang cerita tentang buku Linji ke si Selena. Tapi karena Selena ini memang teman baiknya si Melissa. Dan ceritanya juga cuma ke si Selena doang ini. Cuman memang Melissa itu tahu kalau Selena itu dari keluarga yang biasa. Jadi kalau ditanya oleh si Todd yang kakeknya punya status tinggi di Secret Tower, tentunya cukup wajar kalau Selena ini akan ngasih tahu meskipun terpaksa ya. Tapi tetap aja Melissa merasa seperti dikhianati oleh temennya sendiri pada waktu itu katanya. Nah, terlepas dari masalah tersebut diciptakan oleh si Todd ini, tapi kan tetap ya pada awalnya Melissa lah yang membocorkan informasi toko Linji ini ke orang lain, yaitu si Selena. Jadi kalau masalah ini nanti semakin besar dan berujung kepada hancurnya Secret Tower karena berkonflik dengan Linji, tentu saja Melissa ini akan tetap kena imbasnya dan akan disalahkan sebagai salah satu biang keroknya lah. Alhasil di situ Melissa memaksa Todd untuk memanggil orang kirimannya tadi untuk balik lagi. Saat itu dia maksa si Todd, tapi Todd menolak dan justru menyuruh Melissa untuk memohon dengan sangat serius kalau mau dipanggil lagi. Sehingga karena sudah burem ini kepala si Melissa saking kesalnya dengan si bocil ini, Melissa pun mengeluarkan pedangnya dan meluncur ke arah Todd. Nah, namun tanpa diduga, di tubuh Todd ini muncul perisai aether yang ternyata dari sebuah artefak bernama Shield of Protection, yang kata Todd bisa menahan bahkan serangan tingkat destruktif sekalipun. Dan disitu Melissa terus menyerang shield tersebut sampai singkat cerita dengan menggunakan kekuatan dari buku Dorky Origin dari bukunya si Linji, Melissa kemudian bisa melihat celah yang ada di perisai tersebut dan dengan sekali serangan ke celah tersebut perisainya pun hancur. Setelah itu, ketika Todd sudah terlihat ketakutan akibat perisainya yang hancur ini, Melissa kembali menyerang Todd dengan memukul ke arah perut, dilanjutkan dengan tendangan ke arah kepala Todd yang kemudian membuat Todd terpental cukup jauh. Nah, lalu bagaimana kabar dari si Francis dan beberapa satria kiriman Todd tadi? Nah, kita akan lanjut di part selanjutnya guys. Jangan lupa like dan subscribe, bisa traktir kopi juga di link di deskripsi. Terima kasih juga yang sudah traktir kopi 2 minggu ini. Semoga video ini menghibur. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Adios.